Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Faikotul Himmah, NIM D2019-4007, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam yang disalahfahami. Ada banyak kesalahpahaman dalam mengartikan agama Islam itu sendiri, baik dari non-muslim atau yang beragama Islam itu sendiri. Yang pertama, karena kedangkalan pengetahuan atau tidak mau belajar, dan yang kedua yaitu emosi keagamaan yang meronta-ronta, yang ingin dipandang bisa agama tetapi tidak memandang kiri kanan depan belakang Islam itu sendiri. Jadi dia hanya mengambil satu posisi di mana dia tahu dan dia akan mengamalkan tanpa mengetahui hal-hal yang lainnya. Karena suatu emosi keagamaan yang meluap-luap sehingga menimbulkan mindset bahwa ikuti saja Nabi pasti kita masuk surga. Padahal Islam tidak hanya berbatas seperti itu. Islam juga mengajarkan kita untuk terus berpikir, kita untuk terus berikhtiar, dan juga masa demi masa Islam mengikuti zaman. Islam selalu diperbarui. Dan juga yang kerap disalahfahami tentang sumber Islam, yang kerap dikatakan bahwa Islam bersumber dari Nabi Muhammad, padahal Islam itu adalah agama Allah, dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah yang mencontohkan, yang menerapkan bahwa Islam itu begini, Islam itu damai, Islam itu indah. Dan juga banyak yang disalahfahami mengenai Nabi Muhammad hiperseks karena kawin berkali-kali dengan banyak perempuan. Padahal yang belum kawin saja bukan berarti underseks ya. Dan yang sudah kawin berkali-kali itu belum tentu hiperseks. Karena yang kedua, Nabi Muhammad sampai umur 53 tahun masih monogam, masih berhubungan suami istri dengan satu wanita, yaitu Siti Khadijah. Dan istri keduanya sudah berumur 66 tahun, dan Siti Aisyah berhubungan dengan Nabi ketika sudah di Madinah. Dan yang perlu diingat bahwa istri Nabi Muhammad kecuali Aisyah adalah janda, yang banyak di antara mereka yang suaminya murtad, banyak anak suaminya meninggal dan lain sebagainya. Karena kemurahan hati Nabi, karena ajaran agama Islam yang damai, Nabi menikahi mereka untuk menafkahi, untuk menanggung semua biaya mereka. Dan banyak yang menyalahfahami tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah. Karena Khadijah kaya raya, jadi banyak yang berpendapat bahwa Nabi menikah dengan Khadijah karena janda kaya, karena ingin memiliki hartanya. Padahal tidak begitu. Jika memang benar Nabi menikahi Siti Khadijah karena janda kaya, lalu kenapa ketika Siti Khadijah meninggal, kesetiaannya kepada Khadijah, kecintaannya pada Khadijah masih terus ada? Ketika istrinya yang lain menjelekkan Khadijah karena kecemburuannya dengan Khadijah, Nabi marah akan hal itu karena Siti Khadijah lah cinta pertama. Jika kita ingin dianggap atau menjadi seperti Rasul dengan menggampangkan sunnahnya, itu bisa dikatakan sombong dan bodoh. Tetapi jika kita memang mampu, atau lelaki memang mampu untuk berpoligami, itu tidak apa-apa. Mereka yang sombong tidak berarti tidak tahu kenapa Nabi atau Rasul kita berpoligami, dengan alasan apa beliau berpoligami.
berpoligami itu bisa dikatakan pintu darurat di zaman Rasul, atau di Rasul sendiri itu dikatakan pintu darurat untuk memenuhi kebutuhan anak yatim, untuk memenuhi kebutuhan janda yang tidak punya suami, suaminya murtad, suaminya meninggal. Jadi jika seorang laki-laki berpoligami untuk memenuhi kebutuhan anak yatim, memenuhi kebutuhan janda dan sebagainya, itu adalah suatu perilaku yang mulia. Kemudian yang kerap disalahpahami yaitu makna bidadari yang berada dalam Al-Quran, yang banyak menyimpulkan atau menggambarkan makna bidadari dalam Al-Quran yaitu hanya berkaitan dengan seks. Padahal makna tersebut yaitu bisa matanya lebar, bisa juga matanya sempit. Jika dalam harfiah bidadari itu seseorang, jadi belum tentu yang namanya seseorang itu laki-laki atau perempuan. Jadi terserah jika perempuan mau bidadara atau jika laki-laki mau bidadari dalam surga, itu terserah. Tetapi di dalam surga kita sudah tidak mengenal yang namanya nafsu atau seks dalam surga. Tapi jika kita mau, tidak apa-apa. Banyak makna dari bidadari itu, dan kita tidak boleh menyempitkan makna dengan hanya memaknai bahwa bidadari itu berkaitan dengan perempuan dan seks. Lalu yang kerap disalahpahami yaitu kedudukan dalam berumah tangga. Suami istri itu adalah sebuah organisasi berumah tangga, dan dalam sebuah organisasi itu perlu adanya pimpinan. Pimpinan ini siapa yang paling wajar? Kalau diambil satu dari sekian banyak pertimbangan, yang pertama, istri atau perempuan itu mengalami menstruasi yang normalnya 1 bulan sekali. Kan ada yang namanya ketidakseimbangan emosi. Lalu bagaimana suatu rumah tangga atau organisasi yang dipimpin oleh orang yang emosinya tidak stabil? Dalam sebulan bisa 14 hari lebih. Yang kedua, suami sudah berkewajiban membelanjai istri dan anak-anaknya, maka ini sebagai suatu imbalan terhadap istri karena sudah merawat rumah tangga. Berarti kedudukan istri di sini bisa dianggap sebagai anggota. Tetapi yang sebenarnya dan yang paling penting yaitu dalam organisasi rumah tangga ini adalah saling membantu. Suami membantu istri dan istri merawat anak dari suami dan membantu kegiatan-kegiatan lainnya. Bukan berarti pimpinan bisa semena-mena, karena dalam sebuah organisasi bekerja sama dan bermusyawarah itu sangatlah penting. Di antaranya keduanya harus bekerja sama. Dan hal yang paling indah dalam berorganisasi, dalam bermusyawarah, yaitu mengalah sesama lain. Bukan berarti kamu kalah dengan pendapatmu, tapi kamu membenarkan pendapat orang lain jika pendapat tersebut tidak jauh beda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.